Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'du. Jamaah subhanakallah. Pagi ini saya akan bacakan hadis berkenaan dengan ibadah yang berlebihan. Hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna aqulu la akumanna al-lail wal asumanna an-nahar ma istu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal ladzi taqul dzalik faqultu lahu qad qultuhu ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum minasyahri salasata ayyam fa innal hasana bi asin amsalha wa dzalik mislu siyamid dahri qala qultu fa inni utiku afdal min dzalik qala sum yawman wa aftir yawmaini qala qultu fa inni atikul afdal min dzalik ya Rasulullah qala sum yauman wa aftir yauman wa dzalika siyam Dawud alaihi salam wa huwa adalu sayami qala qultu fa inni utiku afdal min dzalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalik qala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma la an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahwa aku pernah berkata, aku akan beribadah di waktu malam dan akan berpuasa pada siang hari sepanjang hidupku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkaukah yang telah berkata demikian? Aku berkata kepada baginda, akulah yang telah berkata demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tidak akan kuat melakukannya. Baginda menambah, berpuasa dan berbukalah, tidur dan beribadahlah di waktu malam. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, karena satu kebajikan itu akan dibalas dengan 10 kebajikan yang menyamai berpuasa 1 tahun. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mampu melakukan ibadah lebih dari itu. Baginda bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Aku berkata kepada Rasulullah, aku mampu berbuat lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah cara puasa Nabi Daud alaihissalam dan puasa yang sederhana. Aku berkata lagi, aku masih mampu berbuat lebih dari itu. Baginda bersabda, tiada yang lebih baik dari itu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, tentu saja aku terima berpuasa 3 hari sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku lebih cintai dari istri dan hartaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan, segala sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan dampak negatif, termasuk dalam hal beribadah. Nabi sendiri tidak menghabiskan waktunya
untuk beribadah tanpa henti. Beliau memberikan waktu untuk anak-anak dan istrinya. Di siang hari, Nabi terbiasa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan pada malam hari, Nabi SAW terbiasa melakukan sholat malam. Firman Allah yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit." Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-3. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW ingin melaksanakan ibadah tanpa henti dengan terus berpuasa di siang hari dan beribadah tanpa henti di malam hari, Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nabi menganjurkan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud, yaitu dengan cara sehari berpuasa dan sehari berbuka, dan melaksanakan sholat malam pada seperdua malam terakhir. Hadis yang kedua, hadis Thalha ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ir ra'si nasma'u dawiyya sauti wala nafqahu ma yaqul hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal laila faqala hal alayya ghairuhunna qala la illa an tatawwa wa siyam syahr ramadan faqala hal alayya ghairu faqala la illa an tatawwa wa dzakarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zaka faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa qala fadbara rajul wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wala anqusu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Diriwayatkan dari Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu katanya, seorang penduduk Najd telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kami mendengar nada suaranya tapi tidak memahami kata-katanya. Setelah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus bertanya mengenai Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Lelaki tersebut bertanya lagi, masih adakah sholat lain yang diwajibkan kepadaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela, yaitu sholat sunnah. Seterusnya, kamu hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu lelaki tersebut bertanya lagi, masih adakah puasa lain yang diwajibkan kepadaku? Baginda menjawab dengan bersabda, tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela, yaitu puasa sunnah. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, keluarkanlah zakat. Kemudian lelaki tersebut bertanya, adakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku? Baginda menjawab dengan bersabda, tidak, kecuali jika engkau ingin mengeluarkannya secara sukarela, yaitu sedekah. Kemudian lelaki itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Rasulullah SAW bersabda, dia amat beruntung sekiranya membenarkan, yaitu menepati apa yang telah diucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Nasai. Penjelasan, Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, sehingga tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan kodrat manusia, seperti memberatkan, apalagi membuat orang yang beragama Islam merasa tersiksa. Seluruh ajaran Islam sudah ditetapkan oleh Allah
tidak akan memberatkan, kecuali manusia melakukannya secara berlebihan. Misalnya, sholat tanpa henti atau puasa tanpa henti. Dan hal seperti itu tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan hadis di atas, sholatlah 5 waktu dan hanya boleh ditambah dengan sholat yang disunahkan. Berpuasalah sebulan pada bulan Ramadan dan hanya boleh ditambahkan dengan puasa sunnah. Berzakatlah, dan kalau bersedia silakan keluarkan sedekah sebagai tambahan. Jangan menambah ibadah-ibadah yang bersifat wajib dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Islam, karena perbuatan menambah ibadah seperti itu dikategorikan sebagai bid'ah, dan hanya neraka balasan yang cocok untuk orang yang melakukan bid'ah. Zaman demikian dua buah hadis berikut pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.